Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah di grup IFT ini. Jadi nanti mungkin yang Bapak Ibu ketahui ya, jadi mungkin kita akan ganti-gantian lah. Mungkin ada Ustadz Teddy, ada Ustadz Narwoto, ada saya. Nah ini kan kalau double gini nggak apa-apa lah. Memang udah izin Allah ya. Saya juga tadi Rezekinya. baru baru dihubungi. Saya pikir Pak Teddy yang mau isi, tadi Bu Rika WA saya juga. Akhirnya jadi dua-duanya yang hadir, nggak apa-apa. Baik, jadi begini Bapak Ibu. Seperti biasa di Ridha Allah itu kan kita akan belajar tentang bagaimana untuk meningkatkan skill kehidupan. Kenapa? Sekarang gini saja, kalau Bapak Ibu berpikir dengan jernih ya, kan di dalam ilmu dunia pun seperti misalnya ilmu arsitek atau ilmu pertanian atau ilmu apapun, kan Bapak Ibu juga pasti mempelajarinya dengan berharap ketika Bapak Ibu menghadapi suatu persoalan di bidang misalnya anggaplah pertanian, maka Bapak Ibu akan meningkatkan skill Bapak Ibu kalau memang bidangnya seperti itu. Makanya Bapak Ibu ketika kuliah kan memilih kan ya Bapak Ibu ya, memilih jurusan pertanian, mesin, arsitek dan lain-lain. Artinya itu di dalam kehidupan pun kita sadar ketika kita misalnya tidak bisa sesuatu, kita akan belajar lalu melatih skillnya sehingga tanda kutip menjadi ahli. Seperti misalnya anggaplah dulu saya bukan orang IT, saya malah tidak mengerti waktu SMA itu sama sekali komputer tuh buta lah. Tapi karena tuntutan pekerjaan, akhirnya saya belajar, meningkatkan skill saya, dan alhamdulillah sekarang untuk misalnya masalah IT, saya tidak bermasalah untuk hal-hal yang misalnya tidak terlalu berat. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi manusia itu pasti akan merasa butuh ketika memang kadang-kadang dia terbentur dengan suatu permasalahan di dalam bidangnya masing-masing. Sama masalah kehidupan. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti suka tidak suka menjalani yang namanya kehidupan. Kadang-kadang mungkin kita kondisinya sakit, kondisinya baik, kondisinya tenang, kondisinya gelisah. Kan semua itu pasti harus berjalan, suka tidak suka. Nah, cuma yang saya heran kepada jamaah itu atau misalnya kepada orang-orang secara umum, untuk ilmu-ilmu yang lain, Bapak Ibu misalnya bisa artinya tuh bisa meluangkan waktu begitu banyak. Tapi kadang-kadang ketika ditanya tentang ilmu kehidupan, ini akhirnya orang mulai berpikir. Bahkan kadang-kadang ketika bicara kehidupan itu, ya pokoknya saya jalani saja. Ya pokoknya masalah itu, pokoknya bagaimana supaya mudah terselesaikan. Nah ini kan yang harusnya sangat disayangkan menurut saya. Karena suka tidak suka, pesan guru saya itu ada dua hal yang membuat manusia itu harusnya bisa menjalani hidup. Satu yang namanya ekonomi, yang kedua namanya ajaran. Kalau ekonomi dengan skill masing-masing Bapak Ibu mungkin bisa sudah mandiri. Tapi kalau ajaran, ini kan kita perlu mencari suatu metode atau suatu ilmu yang dengan ilmu itu Bapak Ibu bisa membantu akhirnya semakin lama menjalani kehidupan itu bisa stabil gitu loh antara jasmani dan rohani. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Baik. Ya. Kalau memang sudah jelas, sekarang saya akan kupas pemahaman yang ini secara umum dan mungkin Pak Teddy juga kemarin saya diskusi dengan Pak Teddy atau tidak ya? Mungkin ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu, saya jelaskan. Manusia itu kan yang namanya manusia itu apa, Bu Rika? Manusia itu adalah atau manusia itu terdiri dari Suaranya putus-putus. Oh, putus-putus? Enggak, di saya jelas. Oh, ya udah berarti Jelas. di Ya tadi Pak Teddy. putus ya. Oke, Jadi jelas jadi mereka ya. saya akan mulai Ya. dari hal yang paling mendasar. Oke, menurut Pak Teddy atau Purika yang suaranya jelas saja ya, manusia itu terdiri dari berapa unsur, Pak? Manusia? Terdiri dari berapa unsur? Ya. Dua unsur. Ya, dua. Ya, apa? Jiwa dan roh. Jasmani dan rohani. Ya, jadi yang namanya manusia itu pasti ada jasmaninya, ada ruhaninya. Nggak mungkin jasmaninya saja. Kalau jasmaninya saja namanya mayat. Kalau ruhaninya saja namanya misalnya ruh. Kan begitu ya Bu ya. Jadi manusia itu ada unsur jasmani dan ruhani. Berarti dua unsur ini pasti saling melengkapi. Tidak mungkin saling bertolak belakang. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Purika atau Pak Teddy lah. Yang jelas ya. Iya.
fungsinya jasmani itu untuk apa? Untuk melakukan aktivitas. Oke, melakukan aktivitas. Ya. Tapi kalau tidak ada ruhaninya bisa nggak, Bu? Tidak bisa. Mati berarti jasadnya aja. Baik, jadi yang namanya jasmani itu fungsinya adalah kepanjangan tangan, gitu kan? Ya. Dari ruh yang ada dalam diri kita. Setuju, Bu? Ya, setuju. Karena kalau nggak ada ruhnya nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan, intinya manusia itu di jasmaninya atau di ruhaninya? Rohani. Ya, di rohani ya, setuju ya? Iya. Baik, Ya. jadi inti dari semua manusia, karena nanti pun yang meninggal yang akan ditanya adalah rohani kita. Jasmani kita hanya bertanggung jawab. Menjadi saksi, rohani kita yang bertanggung jawab. Jelas ya? Ya. Baik, sekarang anggaplah misalnya saya buat suatu istilah yang gampang. Kan di dalam jasmani itu misalnya anggaplah ada pikiran. Ya, kita diberikan akal gitu kan, Bu ya? Iya. Lalu di dalam rohani kita diberikan namanya keyakinan atau iman. Baik. Sekarang pertanyaan saya, ini putus-putus nggak atau jelas? Masih. Alhamdulillah. Gambar Pauke berhenti di saya. Oh, gambar berhenti. Suara bagus. Coba. Saya masih normal, Ustaz. Di Burika Pauke normal ya? Iya. Berarti di internet tempat saya yang normal, masalah. Pak. Iya. Normal ya. Lanjut Pauke. Lanjut. Ya. Lanjut Pauke. Wah, ini malah berhenti sekarang. Oke. Gambar. Kita tunggu sebentar. Ya. Ya udah normal. Ya. Ya loh? Ya, lanjut Pak. Lanjut. Oh iya. Oke, jadi gini. Kedengar salah. Sudah jelas ini? Di saya jelas. Jelas ya? Oke, yang lain jelas ya. Baik, ini. Ya. Biar Bapak Ibu memahami dulu. Jadi kita diberikan oleh Allah dua unsur, yaitu jasmani dan ruhani. Anggaplah misalnya kita pun diberikan alat yang namanya pemikiran, logika, dan yang namanya iman. Bapak Ibu sudah tahu ya di pelajaran awal ya tentang logika dan iman ya? Sudah hafal ya? Oke, sekarang saya akan perdalam begini Bapak Ibu. Saya mau bertanya ya kepada Bu Rika. Jawabannya bebas saja. Salah juga nggak apa-apa kok. Bahkan benar lebih bagus. Gini. Dan di EFT mungkin ini terkait sekali dengan EFT. Pertanyaan saya gini aja. Orang stres, orang depresi, orang bingung tuh kenapa, Bu? Hakikatnya tuh. Banyak masalah. Masalah pasti banyak ya, Bu ya? Banyak masalah. Tidak bisa mengatasi masalah. Jadi bertubi-tubi gitu. Oke, jadi banyak masalah dan tidak bisa mengatasi masalah. Baik. Jadi stres, ya. Padahal kan semua orang juga banyak masalah ya, Bu ya? Kurang parah. Tapi kan tergantung menyikapinya mungkin. Artinya kan ya. Betul, meskipun imbasnya kepada semua orang yang namanya masalah, tapi ada yang misalnya bisa tenang, ada yang misalnya rohaninya kosong, ya nggak apa-apa. Oke. Jadi saya akan kupas dulu supaya kan ibu-ibu ini kan terapis ya. Nanti ibu-ibu biar atau bapak-bapak bisa memahami benar. Jadi orang stres, orang depresi, bahkan sampai gila kan seperti itu ya Bu ya. Nah, itu kan dasarnya adalah ketika pemikiran dia mentok terhadap suatu permasalahan, akhirnya dia stres, dia depresi kan? Artinya ketidakmampuan pikirannya di dalam menjalani permasalahan kehidupan. Betul nggak ini? Betul Pak Ustadz. Makanya tadi saya bilang, di dalam diri kita yang namanya manusia itu ada jasmani dan ruhani, ada logika dan iman. Sekarang saya mau nanya, kalau manusia itu diberikan yang namanya keyakinan atau iman, itu fungsinya apa, Bu? Oke, untuk dia menyikapi hidup bahwa dengan keyakinan itu adalah yang bisa menyelesaikan, ada bisa membantu secara keimanan. Jadi dia nggak sendiri gitu. Jadi ada sesuatu ya. Hal yang memberikan ketenangan. Itu. Artinya kalau misalnya dia beriman, kira-kira stres, depresi, gila atau enggak? Harusnya enggak, Ustadz. Dengan dia punya keimanan. Karena dia punya keyakinan. Nah, berarti saya ulang ya. Berarti orang stres, orang depresi itu apa?
Kenapa? Kurang iman. Tidak yakin, tidak beriman. Nah, saya giring ya. Ya. Ternyata orang stres, orang bingung itu adalah karena logika dia sudah tidak bisa mengurai, sudah tidak mampu untuk mengurai suatu permasalahan yang menimpa dirinya kan? Ya. Coba saya mau nanya. Sebenarnya kalau Ibu renungkan, kan di dalam kejadian hidup itu kan ada dua hal. Ada kejadian yang kasat mata, yang bisa kita ukur dengan logika kita. Tapi ada juga kejadian yang tanda kutip itu di luar kemampuan pemikiran kita. Misalnya contoh, kayak kita diberikan masalah, kita tidak tahu solusinya. Berarti kan solusi itu kan di luar logika kita, Bu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kan orang itu harus mengerti. Mengerti apa? Harus paham betul bahwa ketika ada suatu ujian kehidupan menimpa dia, kalau pemikiran dia, kalau logika dia sudah tidak bisa mencerna, harusnya kan langsung switch ganti kan, Bu? Iya. Ganti ke pemahaman keimanan. Mungkin menurut logika kita, kanker stadium 4 itu tidak sembuh, menurut logika kita. Iya. Tapi ketika misalnya kita mulai mengganti ini kepada keimanan, tapi kan kalau Allah nolong sembuh. Iya. Nah ini kan sebenarnya ini adalah alat yang Allah berikan kepada kita, kepada semua manusia. Ketika logika dan iman ini ada di dalam diri kita, harusnya kita mengerti kapan itu digunakan. Iya. Jadi untuk misalnya hal-hal kejadian yang di depan kita, kasat mata dan lain-lain. Oke lah, kalau misalnya memang masih sanggup dengan logika kita berpikir, silahkan. Tapi ketika ada ujian kehidupan, sudah di luar logika kita, jangan memaksakan Bapak dan Ibu. Jadi orang gila, orang stres, orang depresi itu apa? Memaksakan suatu kejadian yang sebenarnya sudah di luar logika kita. Nah, makanya dia khawatir, dia bingung, karena memang setiap kejadian itu kan tidak selalu harus masuk logika, Bapak dan Ibu. Dan mungkin Allah kalau ingin menguji suatu keimanan, itu Allah akan membuat sesuatu kejadian, ujian yang memang di luar logika. Ya. Nah, cuman kan karena selama ini manusia kan tidak mengerti ini. Jadi ada suatu kejadian, misalnya ada suatu ujian hidup. Kita tetap aja mikir, tapi kan dia harusnya begitu. Kok bisa ya? Nah ini kan sebenarnya akan membuat kita jadi stres, jadi gila tuh gara-gara itu. Pakai logika terus. Lagi kan? Lagi mikir-mikir terus. Padahal Allah memberikan suatu jalan, suatu alat kepada diri kita. Kalau nanti ada kejadian-kejadian yang sudah menurut logika kita sudah tidak bisa dijangkau, maka Allah bilang gunakan yang namanya iman. Kan itu harusnya Bapak dan Ibu. Sehingga apa? Ya sudah, kalau misalnya memang tidak dijangkau, urusannya bukan masalah masuk logika atau tidak masuk logika, urusannya percaya atau tidak percaya. Ya. Makanya manusia itu dibekali satu yang namanya logika, satu yang namanya iman atau keyakinan. Ya. Mengerti nggak Bapak Ibu nih? Iya. Oke, jadi kalau kita simpulkan, kenapa orang stres, orang bingung, orang depresi, bahkan sampai orang gila itu? Karena kemampuan akalnya tidak menjangkau, dia memaksakan. Contoh sederhana, yang realita ya. Misalnya besok anak saya mau kuliah, minta uang. Secara logika, ini saya harus pinjam kemana? Ini nggak mungkin, kan jadi stres kan Bu? Iya. Benar nggak? Iya. Berarti kalau sudah pada titik itu, harusnya secepatnya kita yakin berdoa kepada Allah dan tetap ikhtiar dan yakin, atau tetap mikir dari mana? Yakin berdoa. Ada yakin berdoa dan ikhtiar saja kan? Nah itu maksud saya. Makanya pentingnya kita belajar ilmu kehidupan itu adalah kita harus mengerti dulu. Oh, saya tuh dibekali dengan logika dan keimanan. Berarti yang benar itu logika keimanan tuh berbanding lurus atau bertolak belakang Bu harusnya Bu? Harusnya lurus. Lurus saja, karena logika itu mendukung keimanan, bukan menjadi bertolak belakang gitu loh. Iya. Nah kebanyakan orang adalah ya saya yakin, mikir lagi. Lah kalau begitu nggak usah mikir, ngapain yakin? Iya, betul. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi kebanyakan orang itu terjebak dengan pola berpikirnya sendiri. Padahal Allah itu pasti akan menguji kita yang memang tujuan utamanya adalah meningkatkan keimanan. Hanya wajar namanya semua manusia itu pasti punya namanya pemikiran, punya yang namanya logika. Tapi kita harus mengerti
Nanti kalau ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan logika dan pemikiran kita, secepatnya Bapak Ibu langsung, tapi saya kok yakin lah. Karena Allah begini-begini. Kan ada Al-Quran, kan namanya Al-Quran kan. Makanya Al-Quran di ayat Al-Baqarah ayat 2 sudah jelas. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Artinya itu apa? Artinya Bapak Ibu harus benar-benar memahami, ya. Ketika apapun kejadian yang menimpa kita, pasti logika kita berpikir. Itu udah otomatis. Pasti logika kita berpikir. Tapi ketika misalnya masalah itu sudah di luar logika, di luar pemikiran kita, secepatnya Bapak Ibu langsung tinggal mau yakin atau tidak yakin, gitu loh. Jangan dipertahankan terus dengan pemikiran Bapak Ibu. Supaya apa? Ya supaya tidak depresi, ya supaya tidak gila, gitu loh Bapak dan Ibu. Paham ini, Bu Rika ini? Iya. Ya. Karena banyak kejadian-kejadian kehidupan yang memang sebenarnya kita pun tidak akan tahu. Dan itu sifatnya goib. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kok Allah tuh membuat suatu permasalahan, tapi kita tidak dikasih tahu solusinya, Bu? Kan Allah ngasih masalah nih ketika baru pertama kali ngasih ya, meskipun nanti ujungnya pasti Allah memberikan solusi. Tapi biasanya kenapa kok Allah tahan dulu solusinya? Yo. Ya supaya manusia itu bisa ikhtiar dulu, berusaha. Nah, mungkin kalau sudah tadi kata Ustadz sudah mentok, sudah dengan pemikiran susah, ya kita dengan mempergunakan iman, keyakinan kepada Allah, semua kita. Baik. Jadi kenapa Allah tuh memberikan suatu permasalahan kehidupan, tapi kadang-kadang solusinya tetap Allah yang pegang, supaya iman kita berfungsi. Lah kalau misalnya masalah masih bisa diselesaikan dengan logika kita berpikir, kan iman belum berfungsi, Bu. Iya. Jadi iman itu akan berfungsi ketika memang kita sudah, oke, ini di luar logika saya. Tinggal urusannya percaya atau tidak percaya. Nah itu kan mulai berfungsi itu. Nah makanya Allah sudah berfirman di surat 29 ayat 2 dan 3. Ini poin pentingnya ya. Apakah manusia dibiarkan saja akan mengaku dirinya beriman, padahal Allah belum uji. Jadi fungsi Allah akan memberikan ujian adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Tapi fungsi yang kedua adalah ayat 3-nya, supaya Allah tahu mana yang benar-benar beriman, mana yang benar-benar dusta. Artinya Allah ingin pembuktian. Pembuktian keyakinan kepada kita sebagai makhluknya. Ketika diuji itu kamu tetap tenang, tetap yakin nggak dengan firman-firman Allah. Makanya biasanya orang pintar itu tidak selalu berbanding lurus dengan imannya, Bu. Karena biasanya ketika cara berpikir dia sudah tidak masuk akal, ujung-ujungnya mustahil atau tidak percaya, kan begitu? Iya. Nah itu salah ya, Bapak Ibu ya? Iya. Karena manusia itu dia anugerahkan dua hal. Satu logika berpikir, satu yang namanya keyakinan atau iman. Dan Bapak Ibu harus paham di sini, dan Bapak Ibu harus tahu cara menggunakannya. Kalau enggak, nanti ada kata-kata depresi, gila, dan lain-lain. Ya. Jelas ini Bapak Ibu ini? Jelas. Nah, berarti goalnya ujian itu di dalam menjalani kehidupan, ya, goalnya itu adalah masalah selesai atau peningkatan keimanan. Peningkatan keimanan, otomatis masalah selesai. Enggak, coba. Jangan ada dua jawaban, Bu. Kalau saya tanya A atau B, jangan C ya. Peningkatan iman. Nah, peningkatan iman. Berarti Ibu lebih sedih iman Ibu tidak meningkat atau lebih sedih kalau masalah nggak selesai-selesai? Sedih masalah nggak selesai biasanya. Logika ya selesai. Lah, makanya saya ulang lagi. Ya biar mengerti benar. Iya. Itu masalah. Oke, nggak apa-apa, Bu. Jadi saya ulang ya. Kan tadi kita setuju bahwa Allah sudah berfirman. Berarti kan tujuan utama Allah memberikan suatu ujian kehidupan adalah untuk meningkatkan suatu keimanan. Kan begitu kan tujuannya kan? Meningkatkan keimanan. Tujuan utamanya kan itu. Kira-kira kita sebagai manusia tuh harusnya menyamakan tujuannya atau memenuhi tujuan kita? Kalau tujuan kita kalau diuji apa biasanya secara logikanya? Tujuan manusia kalau diuji apa, Bu? Ketika manusia diberikan masalah itu inginnya apa? Secara saya coba Pak Teddy aja atau siapalah. Ingin segera selesai masalahnya. Jadi manusia itu secara umum kalau diberikan masalah itu keinginannya ingin secepatnya selesai.
Tujuan manusia ingin secepatnya selesai. Tujuan Allah adalah untuk meningkatkan keimanan. Berarti kan secara tidak sadar ini kan dua hal yang berbeda, Pak, Bu. Sehingga apa? Kadang-kadang orang tidak merasa sedih ketika iman dia tidak meningkat, yang penting masalah dia selesai. Orang tuh nggak sedih, Bu. Tapi orang biasanya sedih kalau masalah dia tidak selesai-selesai, kan begitu kan? Iya. Tapi orang tidak sedih ketika misalnya masalah selesai tapi iman dia tidak meningkat. Nah, jadi yang harus Bapak Ibu benahi dari sekarang adalah ingat ya bahwa semua permasalahan kehidupan itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, mungkin lebih banyak ya, tidak selalu masuk logika kita. Nah, harusnya Bapak Ibu jeli. Ini kenapa ya? Kok masalah ini di luar pemikiran saya? Oh, ternyata memang Allah ingin melatih keyakinan kita sebagai makhluknya, benar-benar yakin nggak kepada firman-firman Allah. Nah, makanya disitulah biasanya ujian keimanan tuh di situ. Apa contohnya? Misalnya dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Ini kan secara logika sadis nih. Iya. Betul Pak Ustadz. Nah, tapi kenapa? Nah, ya kan? Tapi kenapa kok Nabi Ibrahim begitu mudahnya, Nabi Ismail begitu ya silahkan kalau itu perintah Allah sembelih saya. Kenapa? Karena dia paham. Oke, ketika dia udah ini di luar logika dia, maka dia tinggal keyakinan. Tapi saya tetap yakin Allah tuh maha baik. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, itu fungsinya iman tuh di situ. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan suatu penyakit, permasalahan apapun, kalau menurut Bapak Ibu ini sudah di luar logika Bapak Ibu, ya jangan terus berlama-lama di situ. Bapak Ibu langsung tarik, insya Allah ini sesuai kemampuan saya yakin karena Allah begitu, sudah jalani saja dengan keyakinan. Dan tetap berikhtiar. Ikhtiarnya adalah untuk meningkatkan keimanan. Jadi masalah yang Ibu Bapak hadapi itu sudah bukan masalah, tapi sebagai sarana latihan untuk meningkatkan keimanan kita. Paham ini Bapak Ibu ya? Jadi kita harus mengerti bagaimana menggunakan logika kita dalam menjalani kehidupan, bagaimana menggunakan iman kita. Karena sebagian orang tuh kadang-kadang nggak paham, akhirnya jadi gila, jadi stres, dari depresi. Ya itu akhirnya. Karena sangat banyak sesuatu yang di luar logika kita. Makanya di Al-Quran pun ada dua ayat kan. Jenis ayat itu ada dua, yang tersirat dan yang tersurat. Yang tersurat itu yang memang kasat mata kita bisa lihat lah. Tapi kalau sudah bicara yang tersirat, ini hubungannya dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Baik, jelas Ibu Bapak sekalian? Oke, tema ini. Jadi kita harus mengerti dulu kapan iman kita gunakan, kapan logika kita gunakan. Dan setiap ada permasalahan, secepatnya kita harus mengerti. Ya, ingat ya, kalau Allah ingin menguji keimanan kita, pasti dibuat Bapak Ibu itu mentok. Pola berpikir Bapak itu jadi buntu, jadi mentok. Nah, Bapak Ibu harus ngerti, bukan ketika mentok itu jadi pusing, bukan. Artinya Allah memaksa, ayo kamu udah, logika kamu tinggalkan, pindah ke keyakinan atau keimanan. Jangan dipaksakan terus berpikir. Kalau Ibu sudah mengerti ini, insya Allah tidak akan khawatir, tidak akan bingung, tidak akan depresi. Kan itu yang terjadi. Paham ya, Bapak Ibu sekalian? Baik, silakan. Ada pertanyaan mengenai ini? Ya, Bapak, Ibu, silakan yang ingin bertanya, langsung di-unmute aja. Atau Ibu Rika ingin bertanya, silakan. Ya, sebentar. Iya, Pak Ustadz Oke, kan gini, kalau kita menghadapi masalah sudah harus gimana? Nah itu. Kita akhirnya gini, ya Allah, ini kan sesuatunya tidak akan terjadi kalau nggak ada ridho Allah. Terus ini ada maksud. Jadi saya selalu gini, sangka baik aja sama Allah. Pasti Allah punya skenario terbaik. Karena Allah tidak akan membebani sesuatu hamba dengan masalah itu. Tinggal kita diiring ikhtiar dan doa. Jadi semua akan terjadi karena ridho Allah. Kalau gitu kan Ibu memang meyakinkan iman Ibu kan? Iya. Kan ketika Ibu sudah berpikir mentok biasanya, tapi kan saya yakin. Nah, itu kan sebenarnya meyakinkan keimanan Ibu kan? Iya. Betul nggak ini? Nah, betul, langkahnya sudah seperti itu. Itu sangat betul. Nah, tinggal yang perlu yang Ibu tingkatkan adalah, berarti ketika ada masalah yang kedua, ketiga, keempat, kan sebenarnya caranya sama saja. Iya, lebih ringan ya, nanti nggak terlalu. Jadi jangan terulang-ulang. Mendapat masalah pertama pusing, masalah kedua pusing lagi lah. Terus pembelajarannya di mana? Iya, itu. Mengerti ya? Iya. Karena ini memang
Saya juga sebagai terapis kan banyak permasalahan dari klien tuh ya, dari pasien dan problemnya. Nah saya selalu gitu bahwa Allah itu nggak akan membebani sesuatunya di luar kemampuan dan kita semua dengan terima atas bagaimana. Jadi akhirnya ada yang menggugah semangatnya. Jadi dia nggak putus asa, nggak uring-uring, nggak usah asa, nggak mungkin sembuh dah ini gitu seperti itu. Betul. Gitu. Nah itulah yang sebenarnya makanya saya bilang bahwa memang manusia itu harus punya kemampuan atau ilmu di situ, Bu. Pokoknya gini aja, semua permasalahan itu pasti yang pertama kali pukulan pertama adalah orang tuh akan melihat sesuatu kejadian yang memang dia lihat atau yang masuk logika kita. Itu wajar, semua orang kan begitu. Tapi kalau kita yang sudah mulai memahami tentang ilmu kehidupan ya, yang ini kita sampaikan, kita harusnya lebih jeli, lebih sensitif. Oh ya Allah tuh kalau sudah membuat saya mentok sini, mentok sana, udah ikhtiar ke sana ke sini tetap mentok. Oh, Allah tuh ingin menguji keimanan saya. Nah, itu tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, baik, meskipun menurut pemikiran saya ini nggak mungkin, tapi saya yakin ya Allah. Apapun tetap keputusan mau mentok mau tidak, saya akan tetap menjalani karena ini sebagai ujian keimanan untuk saya. Nah itu buktikan kepada Allah. Jadi jangan terjebak di permasalahannya pusing bagaimana gitu. Ya. Jadi makanya memang itu harus menjadi ukuran kita lebih ini ya. Lebih menambah lagi ibadah kita ya ke Allah, keyakinannya kita apa yang perlu ditambah itu ya mungkin karena ya, tujuan karena tujuan Allah menguji kita kan memang untuk meningkatkan keimanan. Nah kalau Bapak Ibu punya masalah, terus masalahnya selesai tapi iman nggak meningkat, ya untuk apa juga kan? Iya. Kalau hanya sekadar target Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah kan rugi Bapak Ibu. Nah jelas ya? Ya. Silakan Pak tadi, ada pertanyaan mungkin? Ada yang chatting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana mengkomunikasikan sesuatu yang berulang-ulang masalah tapi tidak menjadi pembelajaran? Baik. Saya mau nanya ya kepada Pak Teddy atau misalnya kepada Ibu yang bertanya. Dari Ibu Rina. Ibu Rina Rahmawati. Gini, yang akan tahu pembelajarannya nanti itu ya, itu tuh kita atau harus diberitahu Allah Pak Teddy? Harus diberitahu Allah dulu ya. Jadi semua masalah itu Bu, kan biasanya kita ya nanti di balik itu ada hikmahnya kan begitu ya? Ya. Allah akan memberitahu. Allah akan memberitahu Ibu Bapak Ibu tentang hikmahnya itu. Dan itu murni dari Allah pemberiannya. Berarti tinggal pertanyaannya adalah nanti bagaimana sih Pak caranya supaya setiap masalah itu kita diberi pembelajarannya. Kan begitu kan? Atau diberitahu hikmahnya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya saya, berarti kita harus memantaskan diri ketika ada suatu permasalahan itu, kita harus memantaskan diri bahwa kita tuh layak diberitahu oleh Allah. Atau namanya petunjuk. Kan begitu kan Bapak Ibu kan? Iya. Nah, sekarang saya mau nanya, selama permasalahan kehidupan ini, supaya kita dikasih petunjuk, apa syarat utama supaya Allah memberitahu hikmah di balik itu? Apa syarat utama supaya Allah memberitahu atau Allah memberikan petunjuk kepada kita? Kan kita punya masalah nih. Ya. Dan dalam menjalin masalah itu kan kita ingin tahu hikmah di balik itu. Apa sih kok Allah membuat saya sakit, saya nggak sembuh-sembuh, atau misalnya doa saya belum dikabulkan. Kan begitu ya sebenarnya kan? Ya, kalau secara mendekatkan diri kan banyak ya Bu ya. Cuman pertanyaan saya adalah bagaimana kenyataan di lapangan ya, kenyataan di lapangan. Oke, ini ada kenyataan di lapangan meskipun misalnya kita dengan kepusingan yang ada, ya kan Bapak Ibu kan dalam menjalani hidup realitanya pusing kan? Iya. Nah, tapi kan saya mau nanya, tetap rumusnya Allah harus memberitahu. Kenapa? Karena kalau Allah tidak memberitahu, masalah Bapak Ibu tidak akan selesai-selesai kan? Iya. Oke, berarti target kita di dalam ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah mau memberitahu? Supaya memberitahu. Oke. Benar ya? Berarti selama Bapak Ibu berpikirnya ketika ikhtiar itu bagaimana menyelesaikan masalah, Allah ngasih tahu nggak? Belum. Jadi kita harus ikhlas dulu ya Pak Ustadz. Nerima ikhlas dulu masalah. Sedar. Ya berarti gitu ya. Nah, jadi langkah yang pertama, saya mau nanya ya. Oke, langkah yang pertama, mohon maaf nih, kita jawab jujur aja. Ketika Bapak Ibu mendapatkan masalah, di pikiran Bapak Ibu itu, Bapak Ibu tuh bagaimana dengan ikhtiar yang dilakukan supaya masalah Bapak Ibu selesai?
Atau supaya ikhtiar yang kita lakukan itu supaya Allah memberitahu. Biasanya mana niatnya? Ya biasanya sih ini Ustadz, kita ikhtiar supaya bisa menyelesaikan masalah dulu. Nah, iya. Itu. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah supaya Allah memberitahu ketika nanti Bapak Ibu punya masalah apapun. Apa langkah pertama? Luruskan niat. Niatnya Bapak Ibu dalam ikhtiar itu. Apakah niatnya hanya sekedar menyelesaikan masalah? Atau niatnya supaya Allah mau memberitahu. Diberikan petunjuk ya. Otomatis kalau Bapak Ibu memang meluruskan niat, ya Allah, saya ini ikhtiar hanya ingin menjalankan perintah-Mu dalam rangka misalnya meningkatkan keimanan saya. Otomatis nanti Allah kasih tahu nanti. Tapi kalau Bapak Ibu dalam hal pertama saja, pukulan pertama saja ketika punya masalah, aduh bagaimana nih caranya, aduh bagaimana solusinya, wassalam sudah. Karena niat Bapak Ibu sudah berbeda dengan tujuan Allah memberikan ujian itu. Nah sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu bertahun-tahun ketika menghadapi masalah itu niatnya supaya Allah memberitahu atau niatnya supaya masalah kita selesai? Selama ini bagaimana? Masalahnya supaya selesai, Masya Allah. Ya udah, pasti pusing. Sekarang baru dikebimbingin. Lah pasti nggak akan nyambung, pasti pusing terus gitu loh. Jadi yang pertama kali Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu fokuskan adalah ini tujuan Allah tuh apa? Saya mau nanya, kita tuh setuju nggak bahwa apapun yang kita lakukan nanti iblis tuh akan menggoda kita atau menyesatkan kita? Setuju? Iya. Oke, sekarang saya mau nanya ya ke Bu Rika atau ke yang grup di IFT ini. Target utama iblis menggoda manusia itu apa, Bu? Target utama iblis menggoda manusia itu apakah dari kekayaannya atau dari nafsunya atau apa? Target utama itu apa? Masuk pengikut supaya dia banyak pengikut. Enggak, target utama menggodanya, Bu. Kalau itu kan memang dia inginnya itu. Supaya tidak beriman sama Allah. Ya, itu goalnya itu. Maksudnya itu kalau saya mau menggoda ya neraka itu Pak kalau diikuti iblis. Saya bilang kan ini kita hidup nih. Kita ingin misalnya selalu misalnya kan inginnya sih selalu dekat kepada Allah. Tapi kan kenyataannya kadang-kadang kita pusing, khawatir dan bingung kan. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana. Target utama iblis menggoda manusia itu dari apa? Ya. Targetnya dari Ibu harus paham kalau enggak dari nanti dari keimanan manusia itu. Ya, Pak Ustadz. Ya, itu kan target kita di dalam menjalani ujian untuk meningkatkan keimanan. Ini kalau iblis akan menyesatkan kita. Dia akan tembak dari mananya? Dari keyakinan, ya Ustadz, Pak Ustadz, dari keyakinan. Nah, kan ya udah, nggak apa-apa. Oke, ya udah. Dari niat, Ustaz. Nah, target utama iblis itu dia kejar dari niatnya. Oh. Loh, kan yang menentukan ibu nanti karena Allah tidak kan dari awal dari niatnya. Ya, ada niat ya, betul. Loh, benar nggak? Ya, Makanya betul. tadi saya urai. Ketika ibu mendapatkan suatu permasalahan apapun, kalau niatnya hanya untuk menyelesaikan masalah, termakan nggak sama iblis? Iya. Ya itu yang terjadi. Makanya ibu pas menjalani masalah stres, bingung. Karena memang dari awal niatnya bukan karena Allah. Tapi niatnya adalah gimana nih solusinya, bagaimana jalan keluarnya, dokter apa yang ahli ya supaya saya sembuh, wassalam semua sudah. Jadi hati-hati loh Bapak Ibu, iblis tahu. Ya, iblis tahu intinya apapun yang Bapak Ibu lakukan, prinsipnya adalah pasti targetnya adalah ibu pasti ingin menyelesaikan permasalahan. Iblis tuh udah ngegiring ibu dari awal ujian datang. Iblis tuh udah mau masuk pikiran ibu bahwa pokoknya ayo ya masalah harus selesai. Akhirnya ibu berusaha khawatir, bingung dan ujungnya maksa Allah untuk menyelesaikan masalah kan? Yo. Berdoa, ya Allah kenapa doa saya nggak dikabul-kabulkan? Lo posisi itu hamba atau yang memohon? Kalau pemohon kan nggak boleh maksa-maksa. Komplain sama Allah ya. Otomatis gitu loh.
Kenapa bisa begitu? Karena dari awal niatnya sudah berbeda. Iya. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu, ya. Jadi niatnya yang bagus gimana ya kata-katanya? Nah, gitu deh pertanyaan. Ya sudah, niat yang bagus itu kan ikhlas. Ikhlas itu apa? Berarti melakukan segala sesuatu karena Allah. Berarti titik. Udah nggak usah koma. Berarti Bapak Ibu ikhtiar itu, ya Allah saya hanya menjalankan perintahmu. Ya jalani saja udah. Ya. Jangan berpikirnya saya sedekah supaya menyelesaikan masalah. Saya sholat supaya masalah saya selesai. Itu ada koma. Ikhlas itu nggak ada komanya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tanya niat yang bagus, ya sudah ya Allah, saya terima masalah ini karena menjalankan perintahmu. Saya ikhtiar karena hanya menjalankan perintahmu. Titik sudah. Saya sedekah kepada orang karena hanya menjalankan perintahmu. Ya titik sudah. Gak usah pakai koma. Nah Bapak Ibu biasanya koma. Apa cirinya koma? Saya udah sabar Ustadz, tapi nah itu tuh koma. Itu ada pastinya ya Ustadz. Lah itu kan udah koma. Nah gimana masalah Bapak Ibu bisa selesai kalau ada komanya? Karena intinya pasti niat Bapak Ibu sudah melenceng. Bukan dari niat awal, kan ikhlas tuh murni saja. Ya saya melakukan ini ya hanya taat karena Allah saja. Kan begitu Pak, Bapak Ibu. Ngerti ini? Kalau sudah seperti itu, Ibu akan mudah, selalu akan diberikan petunjuk oleh Allah. Dan akan mudah itu nantinya. Karena memang target Ibu sudah bukan pada orientasinya hasil gitu loh. Target Ibu sudah bukan pada orientasinya itu bagaimana solusinya. Jadi yang harus Ibu luruskan adalah, mulai sekarang Ibu harus meluruskan niat. Karena target utama iblis itu dari niatnya Ibu, Bapak Ibu dikejar nantinya. Dan iblis tahu itu, makanya akhirnya Ibu dalam menjalani masalah kan stres, bingung kan begitu kan? Stres bingung itu kan karena Bapak Ibu ingin mewujudkan keinginan Bapak Ibu, bukan mewujudkan keinginan Allah. Yo, contoh yang paling gampang, kayak kemarin ada jamaah curhat. Ustadz saya pusing anak saya kok nggak sholat. Kan begitu ya pertanyaannya tuh. Biasanya ya Bapak Ibu ya? Ya. Loh, saya nanya, merubah orang itu urusan siapa? Urusan Allah. Nah terus kenapa Ibu ikut campur urusan Allah? Berarti kan Ibu memusikkan sesuatu yang di luar urusan Bapak Ibu kan? Berarti kan kita kepo kan? Ikutin urusan Allah kan? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu harus mengerti, ketika ikhtiar pun, Bapak Ibu harus mengerti mana yang memang itu sesuai dengan misalnya kondisi kita atau kemampuan kita untuk menjalani itu. Lah iya dong Bu, kalau nggak kepada Allah kan Ibu nanti akan tersesat oleh iblis. Hasilnya bunuh diri, hasilnya depresi, itu yang terjadi nantinya. Dan kebanyakan orang memang terjebak di sini. Jujur ya, kalau orang-orang yang curhat kepada saya, misalnya ya 99% lah, ketika saya tanya, niat Ibu ikhtiar itu apa? Pasti jawabannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau saya simpulkan, orang bingung, orang stres itu ya karena dia tidak sadar bahwa dia itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Coba saya mau nanya, Bapak Ibu tuh bisa menyelesaikan masalah nggak sih? Tidak, tanpa pertolongan Allah. Lah kalau tidak kenapa ingin cepat selesai? Kalau nggak bisa? Lah kecuali kita punya kemampuan untuk menyelesaikan, silakan kan? Nah, manusia itu tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Makanya semua kejadian itu atas izin Allah. Iya. Kalau Allah izinkan selesai, kalau Allah tidak izinkan tidak selesai kan? Iya betul. Nah berarti pertanyaan saya, kalau penyelesaian masalah itu di luar kemampuan kita, perlu kita pikirkan nggak? Kita serahkan, tidak serahkan aja sama Allah ya Ustadz ya. Iya kan itu di luar kemampuan kita, ngapain kita pikirin? Iya. Berarti kan kita memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan kita kan? Iya. Nah jadi yang aneh itu siapa selama ini? Kitanya manusia. Sesuatunya pasti yakin bisa mentok gitu ya udah. Padahal kan Allah udah kunci kan Bu? Semua kejadian harus atas izin Allah. Berarti masalah Ibu selesai tidak selesai pun ekstrimnya itu bukan karena kemampuan Ibu atau bukan karena ikhtiar Ibu, tapi semua atas izin Allah. Meskipun Allah memperhitungkan ikhtiar yang Bapak Ibu lakukan.
Kita berusaha dulu ya Ustadz ya. Kita berusaha itu perintah. Dulu, iya. Ikhtiar maksimal itu perintah dan memang harus dilakukan. Tapi ikhtiar yang ibu lakukan itu hanya menunjukkan kepada Allah. Ya Allah, ini saya ikhtiar maksimal nih ya Allah, hanya menjalankan perintahmu. Berarti mau masalah selesai tidak selesai, itu bukan karena ikhtiar kita. Karena Allah sudah mengizinkan, Allah melihat ikhtiar kita yang sungguh-sungguh, maka Allah mengizinkan masalah ibu selesai, sunatullahnya lewat ikhtiar yang Bapak Ibu lakukan. Kan begitu polanya. Jadi tolong ya Bapak Ibu, kalau memang penyelesaian masalah itu urusan Allah, nggak usah dipikirin. Jadi ibu nanti stres bingung. Karena ibu memikirkan yang bukan urusannya, kan makin aneh kan ini. Jadi ibu mengerti kenapa ibu stres, ibu khawatir selama ini? Memikirkan sesuatu yang di luar kemampuannya, memikirkan sesuatu yang di luar urusannya. Makanya diluruskan niatnya. Oh, berarti niat saya ikhtiar itu hanya menjalankan perintah Allah. Titik, sudah. Sampai kapan? Sampai Allah mau menolong permasalahannya. Nah, makanya kita harus dekat sama Allah. Itu udah rumusnya Bapak dan Ibu. Tapi biasanya Allah juga uji untuk orang-orang yang lain. Coba saya bilang, Allah biasanya ketika ikhtiar sudah maksimal, oke ini diselesaikan. Nah, dia kan merasa, oh saya ternyata ikhtiar, saya bisa menyelesaikan. Kan begitu sebenarnya. Dia akan merasa, oh saya dengan ikhtiar saya bisa menyelesaikan. Nanti satu titik Allah akan uji, benar-benar dia tidak bisa menyelesaikan. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Saya mengerti karena memang terpola seperti itu selama ini kan. Di pikiran kita kan terpolanya begitu. Ikhtiar maksimal bahwa kita tuh kuat bisa menyelesaikan. Oh wassalam. Oke, Bu Rina mengerti Bu Rina ya. Nah, jadi jangan terjebak 2 kali ya. Alhamdulillah tercerah. Oh ya. Ya Allah. Jadi orang bingung tuh seperti itu Bu. Karena dari awal sudah salah niat. Coba aja ibu tanya kepada semua orang. Kamu niat ikhtiar apa? Pasti omongannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Pasti begitu. Iya. Padahal masalah bisa selesai harus atas izin Allah. Tinggal pertanyaannya apakah Allah mengizinkan atau tidak. Kan permasalahannya di situ. Makanya di pelajaran awal di ridho Allah apa? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Karena memang kita butuh pertolongan Allah. Untuk apa? Ya untuk menyelesaikan ujian tersebut. Dengan sabar dan sholat ya. Ya kan, sabar yang sholat itu kan syarat. Allah ngasih syarat kepada kita. Ayo, kalau kamu ingin masalah kamu ditolong, kamu harus beriman, sabar dan sholat. Kan itu sebenarnya poinnya kan. Ya. Berarti ikhtiar kita tuh meningkatkan iman, meningkatkan sabar, meningkatkan sholat. Sambil tetap yang sakit tetap ke dokter, yang hutang tetap bekerja atau berdagang untuk berusaha melunasi. Sampai pada titik apa? Sampai pada titik ibu bapak layak ditolong Allah. Jadi nggak usah mikirin solusi, Allah yang nolong kok. Nah, atau saya mau nanya, selama ini ketika punya masalah itu solusi itu kepikiran atau tidak? Pasti kepikiran ya. Kepikiran. Loh, tapi solusi dari siapa? Dari Allah. Lah ngapain dipikirin? Iya, dari Allah. Lah udah tahu solusi itu pikiran. Lah kalau kepikiran selesai dong masalahnya, Bu. Kalau Bapak Ibu misalnya mendapatkan masalah terus di dalam pikiran Ibu tuh ada file solusi, ya selesai dong masalahnya. Kan solusi itu hak mutlak Allah kan? Benar nggak? Coba saya mau nanya. Iya. Saya mau nanya gini. Hak kita, ya hak kita, hak itu kan berarti kita harus mendapatkan ya Bapak Ibu ya. Hak kita selain rezeki itu apa? Dari Allah tuh tentang ujian hidup itu apa hak kita? Hak kita di dalam menjalani hidup itu apa? Yang Allah akan kita tuh berhak mendapatkan apa? Halo? Oh nggak tahu ya? Ini, oke nggak apa-apa. Kita itu punya hak untuk mendapatkan petunjuk Bapak Ibu. Itu hak kita petunjuk tuh. Kewajiban Allah apa? Kewajiban Allah? Memberi petunjuk. Nah ya sudah. Kalau Bapak Ibu mengerti itu. Tinggal sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu tuh layak nggak dapat petunjuk? Karena kan belum tentu semua orang dapat petunjuk Bapak dan Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, lah iya, saya mau nanya, menurut Bapak Ibu tuh layak nggak dapat petunjuk? Ayo, layak nggak Bapak Ibu? Kan hak kan ya? Iya, tapi kan harus ada syaratnya. Layak dapat petunjuk kan hak. Kan
Baik, kita lihat ya. Diri ya. Oke, apakah semua orang itu berhak mendapatkan petunjuk atau Allah ada segolongan yang harus Allah beri syarat? Silakan Pak Teddy, 45 ayat 20. Kita lihat dulu, kalau memang Bapak Ibu berhak ya santai aja. Ayat 50 ya. Pak ayat 20, tolong ayat 20, ayat 20. Surat 45 ayat 20. 20. Makanya bukan masalahnya yang harus Ibu poinnya. Sekarang Ibu tuh berhak nggak mendapatkan petunjuk? Kalau berhak ya santai aja, jalani aja, pasti dapat kok. Bukan solusinya. Tapi kita tuh berhak atau tidak? 45 ayat 20. Apakah memang petunjuk itu semua manusia atau tidak? Coba Pak Teddy. Bentar. Surat 45 ayat 20. Ya, silakan Pak Teddy. Sebentar. Oke, kuota. Jadi makanya Bapak Ibu, intinya kalau Bapak Ibu ingin tenang tuh ya koreksi diri kita tuh berhak nggak mendapatkan petunjuk. Ya kalau berhak ya udah, apa yang ditakutkan jalani aja, udah pasti nanti dapat petunjuk kok. Surat Al-Jaziyah ayat 20 ya. Coba Pak. Oke. Supaya Ibu mengerti dulu lah. Oh, bagi yang meyakini. Nah, jelas Bu Ella? Coba Bu Ella aja yang baca, biar Pak Teddy, Bu Ella aja yang baca. Ya silakan. Artinya aja. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi semua orang dapat nggak Bu Ella? Tidak Pak. Yang meyakini berarti yang yakin kan? Iya. Nah sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu tuh pas dikasih masalah tuh yakin, tenang atau pusing? Lah kalau yakin pasti dapat. Dapat petunjuk ya. Nah sekarang dari awal gimana? Dikasih masalah udah pusingnya, jangan berharap dapat petunjuk. Stres jadiannya Pak Ustadz. Lah iya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Memang Al-Quran pedoman untuk semua, petunjuk untuk semua orang. Tapi kan tidak dapat semua petunjuk dan rahmat baik kaum yang meyakini. Tadi pelajarannya apa di awal? Ingat ya, kalau masalah itu sudah di luar logika dan pemikiran kita, jangan bertahan di pikiran kita, Bapak Ibu. Secepatnya, enggak, ya Allah, saya akan tetap yakin, saya akan menjalani ini. Begitu aja udah. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan petunjuk. Gitu. Pasti enggak kalau sudah begitu? Pasti. Lah kalau sudah pasti apa yang dikhawatirkan? Tenang saja. Wong itu hak kita kok. Jadi harusnya manusia tuh logikanya pusing nggak kalau menjalani hidup kalau mengerti ini? Enggak. Berarti kalau Ibu masih pusing berarti belum mengerti. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau Ibu memang berhak mendapatkan petunjuk, apa yang dikhawatirkan? Jalani aja udah. Baik, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan gini gimana Pak Oke? Ya, wajar kan kalau kita ingin anak kita rajin sholatnya, baik ibadahnya, itu gimana? Loh itu wajar dan itu silakan berdoa. Cuman pertanyaannya kita bisa merubah nggak anak kita? Nggak bisa ya. Nah berarti kalau ingin marah-marah gara-gara itu, ibu bapak malah yang nggak wajar. Karena ikut-ikutan apa? Urusan Allah. Merubah orang lain. Kan nggak boleh. Tapi ibu tetap yakin kalau saya tetap berdoa, saya tetap ikhtiar, saya tetap menyampaikan kepada anak saya, suatu saat saya yakin pasti Allah akan merubah itu. Nah itu Bu, tingkat keimanan itu. Jadi anak itu sudah bukan jadi masalah, tapi sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan Bapak Ibu kepada Allah. Kalau ibu marah-marah bukan meningkatkan keimanan, ibu anggap anak itu jadi masalah. Udah salah lagi karena ibu niatnya dari awal salah. Ibu niatnya ingin merubah anak. Sedangkan Allah ngasih kejadian itu supaya ibu tetap imannya yakin meningkat kepada Allah. Kan di sini cuma niatnya yang salah, Pak. Akan jadi pusing itu kan gara-gara itu. Kan orang pusing itu dari niat yang salah. Yang salah, ya. Kenapa? Iblis memang ngejar dari situ. Yang penting kan iblis itu yang penting 0,1 bergeser aja. Kan ditarik ke sana makin jauh nantinya. Misalnya ini jalan yang lurus ya, jalan yang lurus. Nah iblis geser aja sedikit. Yang penting 0,1 dulu. Nah, saya sedekah supaya kan begitu kan? Ya. Saya sholat tahajud supaya masalah saya selesai. Oh, salam semua sudah. Pertama jadi tidak ikhlas, kedua akan nuntut Allah kalau nggak selesai. Nah pertanyaannya siapa Bapak Ibu nuntut Allah?
Ya, Ibu Elia, silahkan tadi angkat tangan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikannya, Pak. Saya mungkin sedikit balik ke yang tadi mengenai seseorang yang tentang sakit jiwa atau depresi dan segala macamnya. Itu kan yang kita bahas tadi mungkin kepada manusia yang dewasa ya, Pak Ustadz. Betul. Nah, bagaimana kalau kita menemukan anak-anak yang masih yang memang ada saya sendiri menghadapi gitu ya, melihat klien saya yang dari usia muda saja mereka sudah sakit jiwa. Gitu ya. Saya mau nanya ya. Betul. Ya. Saya langsung jawab ya Bu ya. Bagaimana dengan kondisinya anak-anak yang tidak menyadari itu? Ya. Ibu setuju bahwa Allah itu kalau memberikan ujian itu harus ada sarana, Bu? Harus ada sarana. Ya kan, Ibu kalau ujian di sekolah pun, Ibu kan ada sarananya soal ujian kertas, kan begitu kan Bu? Nah sekarang Allah memberikan namanya soal ujian kehidupan. Berarti harus ada soalnya nggak? Iya berarti. Harus ada soal, harus ada yang mengerjakan. Setuju ini? Iya. Setuju. Kira-kira kalau anak yang stres, misalnya depresi, anak itu tuh soal ujian atau yang mengerjakan? Soal berarti ya. Oke, berarti yang mengerjakan siapa? Orang tuanya ya. Ya sudah, itu ujian buat orang tuanya. Kalau orang tuanya lulus, anaknya berubah. Jadi bukan itu Pak Ustadz, justru kalau yang saya temukan itu keluarganya masa keturunan gitu. Jadi ibunya sakit, ya dan anaknya sakit juga itu. Nah, sementara orang tua dari ibunya udah nggak ada gitu kan. Berarti memang saya melihat sendiri ada yang seperti itu. Punya anak kita, tapi yang kenanya misalnya yang perempuan aja. Ada yang kenanya laki-laki saja. Nah, kalau yang seperti itu seperti apa sih Pak Ustadz? Gitu. Tapi Ibu percaya bahwa setiap manusia itu pasti ada ujian, Bu? Sangat percaya, Pak Ustadz. Nah, sekarang kalau orang itu dalam kondisi tidak sadar atau depresi, berarti kan dia yang tidak diuji, dia kan menjadi soal. Benar nggak? Iya. Soal untuk siapa? Ya siapapun yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Berarti bisa termasuk misalnya saya sebagai psikolog mereka berarti bisa ini adalah soal untuk saya gitu ya. Ya betul juga. Nah tinggal Ibu sekarang apakah mengerjakannya dengan kemampuan Ibu atau mengerjakannya dengan pertolongan Allah. Kan bisa jadi peningkatan keimanan buat Ibu juga sebenarnya. Nah misalnya anggaplah dia depresi datang ke Ibu atau gila misalnya. Kan Ibu sebagai psikis kan berpikir tapi hal yang harus dipegang adalah ini semua atas izin Allah. Baik ya Allah saya terima dulu. Itu maksudnya Bu. Ya. Kan Ibu terlibat otomatis kan? Ya. Nah ketika Ibu setelah menerima itu kejadian atas izin Allah, Ibu tetap mengerjakan dengan skill Ibu. Tapi karena Ibu diawali sudah ingat kepada Allah, Ibu sudah diawali sudah zikirullah ingat kepada Allah, Allah pasti bimbing. Tiba-tiba misalnya dalam proses perjalanan sembuh. Akhirnya tuh ke Bu Elia aja. Anak saya juga gila sembuh. Kan bisa begitu kan? Iya. Nah itu sebagai ladang Ibu. Gitu. Seperti ini Pak Ustadz. Kalau saya mendapatkan misalnya orang kita harus ngecek gitu ya. Itu kan bukan satu problem gitu ya. Nggak usah dilakukan. Tapi kalau mendapatkan sesuatu yang harus agak lebih. Yang kadang-kadang ini nggak ada di keilmuan saya. Yang saya memang pertamanya pasti sholat dulu aja, minta petunjuk. Ya Allah, saya petunjukmu karena ini ya diterima, memang seperti yang betul. Gitu. Nah nanti benar akan ada insight sendiri yang diberikan. Datangnya dari mana gitu, pasti dari Allah. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya segini, yang menyelesaikan nanti soal ujian tuh kita atau Allah sih? Allah. Tapi mungkin ya udah. Kalau misalnya rumusnya Allah yang akan menyelesaikan, berarti kan kita sebagai saluran aja kan Bu? Iya, benar. Lah kalau sebagai saluran kan tinggal dijalani saja kan? Iya. Nah berarti Ibu stres nggak harusnya begitu? Kalau misalnya logikanya begitu? Nggak stres. Jadi kalau stres berarti. Lah nggak, misalnya kan kadang-kadang seorang dokter pun atau seorang psikolog kadang-kadang pusing misalnya kalau pasiennya nggak sembuh-sembuh kan kadang-kadang yang begitu kan Bu? Iya. Ya kan ada yang jengkel. Stresnya bukan itu Pak Ustadz. Stresnya justru kalau yang datang ke saya itu kondisi yang membuat saya ya Allah ini benar-benar akhir zaman. Kayak misalnya datang ke saya yang bapak-bapak yang bisex, yang transgender, yang kayak gitu. Itu yang membuat saya stres berat rasanya. Gimana gitu. Tapi ya itu namanya mungkin Allah menguji saya lewat mereka-mereka itu. Pokoknya gini, coba Ibu tanamkan apapun kejadian yang datang kepada kita pertama sudah atas izin Allah. Setuju Bu ya? Iya. Oke, berarti pasti Allah punya niat baiklah. Yang kedua, tanamkan ini penting ya. Yang nanti menyelesaikannya pun itu bukan karena kita.
kita. Nah kalau bukan karena kita ya biarin aja. Mau selesai tidak selesai kan bukan urusan kita, Bu. Tapi kita sudah menghormati Allah sebagai yang memberikan kejadian. Jadi nanti enak. Jadinya dalam menjalani itu nanti enak. Nah orang stres itu kan karena fokusnya adalah kenapa ya kok nggak sembuh-sembuh? Kok kemampuan saya belum bisa menyelesaikan? Padahal itu nggak begitu harusnya. Karena apa? Kita juga nggak tahu kapan dia sembuhnya kan? Betul, betul. Yang ada cuma memprediksi bagaimana begini-begini, tapi tetap aja toh yang menyembuhkan juga tetap Allah nantinya. Tergantung dari sikap orang tersebut juga gitu loh. Jelas ya, Bu? Ya, yang kenapa? Itu, Pak Ustaz, gimana? Ya. Saya tanyakan itu, tadi kan kalau penyebab dari seseorang atau gila kalau sesuatu yang dia pikirkan sudah di luar batas kemampuan dia. Secara umum begitu. Gitu ya. Terus kalau pada anak-anak berarti kan enggak dong, mereka belum mikir ya. Itu betul. Tapi pasti ya. Betul, tapi pasti ada sebab akibat. Kan nggak mungkin Allah tiba-tiba membuat begitu kan, Bu? Ya. Nah, kalau ibu ingin tahu sebab akibatnya, memang ibu harus diberi petunjuk oleh Allah. Oh, Kak, misalnya dulu bapaknya begini, ibunya begitu. Nah, saya sering tuh kasus begitu. Kalau ada pasien, kalau ada jamaah curhat kepada saya, bentar saya doa dulu ya Bu. Saya bilang, oh bapak tuh awalnya gini, ya akhirnya nangis, perbaiki, sholat tobat, sembuh. Gitu aja sebenarnya. Nah itu nanti ya kalau session itu ya. Ya sama-sama. Oke, apalagi Pak Tadi? Ada yang bertanya? Oke, dari Ibu Gadria Soeleh. Ya. Jadi dalam hal ini, apapun masalah yang kita hadapi harus diyakini dulu bahwa semua ujian yang datang ke kita adalah dari Allah. Kita terima dulu dengan ikhlas dan yakin dengan banget dan yakin dengan begitu atas izin Allah semua masalah akan selesai. Baik. Saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu nanti seakan-akan jangan melihat ujian tuh bagaimana ya. Gini, saya ulang aja. Memang kita tuh bisa nolak ujian Bu dari Allah. Tidak. Bisa nggak kita nolak ujian? Tidak. Nggak bisa. Ya udah kalau tidak. Tidak. Jadi rumus pertama jangan coba-coba nolak. Kan begitu aja kan? Ya. Berarti menerima tuh wajib nggak? Wajib. Ya udah kenapa marah-marah kalau gitu? Kan? Kejadian tidak bisa ditolak. Lagi kita ngapain kalau? Ayo, emang ada yang bisa berani nolak? Toh ibu divonis kanker aja ibu marah-marah juga tetap bisa menerima kan? Harus diterima kan? Iya. Nah, jadi ibu yang pertama saya santaikan ya pola berpikirnya ya pikirannya. Jadi ibu harus sadari dulu, oh saya tuh nggak bisa nolak ujian. Ya udah kalau nggak bisa nolak ujian, dong posisi kita menerima kok. Jadi pola berpikir kita yang harus dirubah dulu ya Ustadz. Lah memang udah error dari dulu Bu pola berpikir kita. Terus ya ini. Jadi saya tuh kadang-kadang heran kalau melihat jamaah, Ustadz saya nggak bisa begitu, kan dia begini, suami saya begini. Loh saya bilang emang ibu bapak bisa nolak ujian? Ya enggak juga. Ya udah kalau enggak terima dulu maksudnya. Bukan mengalah loh Bu. Karena kalau saya renungkan lebih dalam, memang ujian dari Allah itu bisa ditolak kan enggak? Iya. Nah kalau enggak kenapa masih ngotot untuk menolak gitu loh Bu? Kan yang membuat Bapak Ibu lama diuji itu ya, yang membuat Bapak Ibu lama diuji itu, karena kan Bapak Ibu nolak dulu soal ujian. Padahal ujian bisa lulus itu syaratnya soalnya harus diterima dulu. Lah ini ingin lulus ujian soal nggak mau diterima ya gimana mau lulus? Diterima dan dijalanin ya Pak Ustadz. Ya mau nggak mau. Lah ibu marah-marah juga gimana? Iya. Tetap harus dijalani kan? Iya. Ya kan? Nah makanya saya ulang. Ayo kita setuju dulu. Memang ujian dari Allah itu bisa ditolak. Iya. Tidak. Oke, berarti rumusnya adalah terima tidak terima kita harus menerima. Berarti konsentrasi ibu itu bukan menolak ujian. Konsentrasi ibu itu adalah bagaimana supaya saya mudah menerima. Kan gitu harusnya. Nah, bagaimana supaya kita mudah menerima? Ikhlas. Jangan mikir. Harus ikhlas. Terima aja, terima. Nah kan kalau nggak mikir kan gampang nerimanya. Iya kan, iya. Nah, saya mau nanya, ibu tuh pas dikasih masalah ujian tuh biasanya mikir-mikir atau langsung nerima? Mikir. Kenapa terjadi gitu kadang Ustaz? Padahal mikir-mikir juga harus diterima kan? Iya. Lah kan aneh juga. Aneh yang kedua kalinya kan? Iya. Nah gimana ini? Kita udah sadar bahwa ujian dari Allah tuh tidak bisa ditolak.
berarti harus diterima, suka tidak suka. Berarti yang kedua, supaya mudah, ya udah nggak usah mikir dong, itu dari Allah semua kok. Nah kalau ibu sudah begitu, secara tidak sadar iman ibu akan meningkat. Maka rumus yang ketiga, Allah akan memberikan petunjuk. Karena ibu termasuk golongan yang berhak diberi petunjuk. Kan mudah harusnya. Mudah Pak. Lah ini kan tinggal merubah kebiasaan aja masalahnya. Karena biasanya hal yang paling sulit dilakukan manusia adalah menerima kenyataan. Kan begitu kan? Iya. Kenapa sulit? Karena kebanyakan mikir. Padahal mikir tidak mikir tetap harus diterima. Kan ini aneh jadinya. Jelas ini? Nah, berarti supaya mudah menerima, apa tadi tipsnya? Jangan banyak mikir. Jangan banyak mikir. Kalau memang ibu yakin semua kejadian dari Allah, ya udah terima, nggak usah mikir-mikir lagi. Baru langkah yang berikutnya ibu ikhtiar. Nah, ketika ibu sudah menerima ikhtiar itu, saat ikhtiar itu Allah akan memberikan petunjuk, membimbing ibu untuk menyelesaikan permasalahan. Gitu mekanismenya. Betul. Ayo saya mau nanya, ibu kalau sudah mendapatkan petunjuk masih perlu mikir nggak? Nah, ini satu lagi. Coba. Masih sering mikir biasanya tuh. Lah ngapain dapat petunjuk masih mikir? Iya, jalan coba aja ya. Lah kan ibu udah kalau udah mendapatkan petunjuk ngapain mikir? Kayak misalnya ibu buka Google Map mau ke Jakarta, misalnya saya dari Jonggol mau ke Jakarta. Ya kalau udah ada Google Map-nya tinggal ikuti aja kan? Iya. Ya, udah ada petunjuk kan sudah ada petunjuk. Iya. Ustadz, bagaimana supaya tahu apakah itu petunjuk atau bukan? Ya lihat aja cirinya orang mendapatkan petunjuk, pasti tenang. Meskipun ada masalah, pasti tidak merasa terbebani. Itu orang mendapatkan petunjuk, cirinya begitu. Saya mau nanya nih ke Bapak Ibu ya. Yang namanya petunjuk itu kita harus tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Nah kalau tidak tahu bukan petunjuk dong namanya. Tidak tahu dulu. Kan tidak sadar bahwa itu yang kita jalan itu petunjuk dari Allah. Coba saya ulang. Petunjuk itu tuh kita harus tahu atau tidak tahu? Petunjuk. Ayo renungkan dulu. Jangan langsung jawab. Namanya petunjuk tuh apa sih? Nama petunjuk tuh apa? Berarti kita harus tahu atau tidak? Nah kalau tidak tahu bukan petunjuk dong Bu namanya Bu. Kalau tidak tahu tuh namanya teka-teki. Iya. Harus tahu. Nah iya petunjuk tuh harus tahu. Namanya petunjuk pasti dikasih tahu dong. Berarti Allah pasti kasih tahu nggak? Ya. Ya udah, nggak usah pusing, jalani aja. Pasti Allah kasih tahu kok. Iya. Namanya petunjuk. Iya. Misalnya kalau hati kita belum bisa menangkap petunjuk, pasti Allah lewat misalnya omongan orang, pasti Allah misalnya lewat kejadian. Itu Allah gampang yang ngatur. Tapi rumusnya yang namanya petunjuk itu pasti kita harus tahu. Karena namanya petunjuk itu orang yang diberi petunjuk ya harus tahu dong. Kan harus bisa jalani. Iya. Oh, gimana nggak mudah menjalani hidup? Petunjuk pasti dikasih tahu. Lah pertanyaan saya, jadi ibu tuh selama ini pusingnya ngapain? Terlalu banyak mikir. Nah, sebenarnya. Sebenarnya tidak perlu ya Ustaz. Lah, Al-Quran kan sudah sempurna kan? Iya. Nah kalau sempurna kenapa nggak dijalanin aja itu Al-Quran? Iya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya jalan saja sudah. Masalah saya belum selesai, pasti di antara tiga ini ada yang kurang. Kan gitu aja. Ayo. Iya. Ayo, nggak mungkin petunjuknya yang salah. Pasti kitanya yang belum pas dengan petunjuk itu. Iya. Apa petunjuknya? Oh, semua masalah itu ternyata tujuannya untuk meningkatkan keimanan, bukan untuk menyelesaikan masalah. Ya ikuti petunjuknya. Nah selama ini ibu kalau punya masalah tuh ngikuti petunjuk atau ingin menyelesaikan masalah? Harus ikutin petunjuk ya Pak Ustadz. Selama ini ingin menyelesaikan masalah atau ikuti petunjuk? Menyelesaikan masalah itu jangan dipusing. Nah, itu disuruh siapa itu? Iya. Pak Ustadz kadang gini ya. Kita misalnya ada masalah terus kita ini kan ya akhirnya kita menemukan solusi yang diberikan Allah. Itu kan saya suatu miracle gitu. Oh kok bisa ya? Oh ternyata jalannya begini. Itu suatu anugerah gitu. Jadi loh saya mau nanya, ibu tuh berhak nggak? Berhak nggak? Berhak untuk apa Pak Ustadz? Untuk mendapatkan petunjuk. Berhak. Ya udah kalau berhak kan bukan miracle, itu kewajaran. Ya. Tapi karena suka ada perasaan gitu ya Allah gitu, kita suatu hal yang anugerah banget gitu. Loh iya Bu,
Sekarang saya mau nanya gini ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Tadi bagus Bu Ella kan bilang mudah, ya memang harusnya mudah gitu loh. Memang hidup tuh harusnya mudah. Berarti selama ini yang mempersulit itu pertama pasti diri sendiri. Yang kedua ada iblis yang menghambat kita. Kenapa iblis menghambat kita? Dari awal udah salah niat. Itu aja. Jadi sebenarnya kalau ibu benar-benar mengikuti di jalan yang lurus, di jalan Allah, pasti coba Pak Teddy bantu saya surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Oke. Memang harusnya mudah, Bu. Cuman manusia tuh kan kalau nggak rumit nggak asik kan, dikasih yang mudah malah masa sih, kan begitu biasanya pikirannya. Mikir lagi masa sih ya. Harus rumit gitu kan baru percaya. Nih coba yuk perhatikan. Memang harusnya mudah, Bu. Nah itu Bu, itu dari niatnya tadi saya bilang. Kalau ibu niatnya karena Allah pasti ibu pasti akan dikasih tahu sama Allah. Makanya niatnya diluruskan, Bu. Ibu negur anak hanya menyampaikan, menjalankan perintah Allah, bukan untuk merubah. Itu dulu diluruskan. Di 7 ilmu itu loh, kan Pak Teddy udah ajarin ya. Ada ikhlas, tawakal, bersyukur. Itu tuh maksudnya supaya sudah ibu lengkap. terarah. Nah, udah lengkap lagi. Masa nggak bisa-bisa. Coba. Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ya. Ini kan sering ibu baca nih tiap sholat nih. Nih. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa ibu pengen tiap sholat minta jalan yang lurus? Biar apa? Kalau ibu di jalan yang lurus itu berarti apa yang terjadi? Ayat 7-nya. Ayat 7. Dimudahkan. Apa? Diberikan nikmat kebahagiaan. Berarti kalau ibu menjalani masalah, ibu di jalan yang lurus pasti akan bahagia kan? Iya. Kenapa bahagia? Pasti Allah kasih petunjuk. Berarti masalah itu ada yang sulit nggak kalau dikasih petunjuk? Kira-kira kalau ibu punya masalah, terus Allah kasih petunjuk, kira-kira jadi sulit atau mudah? Mudah. Jadi mudah. Berarti jadi syaratnya mudah. apa? Syaratnya apa? Diberikan petunjuk. Nggak, syaratnya niat. di jalan niatnya lurus Jalan karena lurus. Allah. Ya. Berarti kan awalnya semua dari niat kan, Bu? Ya. Iya. Lah kalau gitu ibu niatnya jangan macam-macam. Saya nolong orang karena kasihan atau karena hanya menjalankan perintah Allah? Yo. Menjalankan perintah Allah. Oke, menjalankan perintah Allah ya. Terus orang itu ngomongin ibu di belakang, tersinggung nggak? Bodoh. Biarin aja. Lah memang harusnya begitu. Kalau karena Allah itu ya terserah. Yang penting Allah sudah. Itu. Yang penting saya hanya karena Allah. Kan gitu aja. Itu maksudnya. Lah kalau ibu masih mikirin kurang ajar, udah saya bantu dia kok gitu sama saya, awas salam sudah. Hilang pahalanya. Lo pasti otomatis hilang, Bu. Makanya saya bilang, mari kita luruskan dulu supaya ibu menjalani hidup itu, menjalani permasalahan hidup itu tetap bahagia. Mungkin nggak mungkin, pedomannya udah jelas gitu. Ya dari Kaltim tuh jauh-jauh. Jelas nggak Bapak Ibu ini? Ya, mengerti ya? Jadi harusnya yang ibu fokuskan itu adalah meluruskan niat. Karena goalnya itu. Ibu tersesat tidak tersesat itu dari niatnya. Dari niat. Apa sering orang yang salah di dalam niatnya? Biasanya orang berniat ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah. Ternyata salah. Orang ikhtiar itu hanya menjalankan perintah Allah sampai Allah mau menyelesaikan masalahnya. Iya, kalau sampai Allah mau menyelesaikan berarti terserah Allah dong masalahnya mau kapan selesai. Nah, ibu jalani dengan apa? Coba Pak Teddy 10 ayat 109. Bentar, 10 ayat 109. Nih petunjuk dari Allah. Kan Al-Quran udah sempurna. Ngapain ibu mikir-mikir lagi? Yunus 109. Coba Pak Teddy. Yunus ayat terakhir. Ini banyak kata-kata kunci di dalam Al-Quran sebenarnya yang harus ibu benar-benar pahami ya. Oke. Ya, Yunus ayat 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Ikutilah apa yang diwahyukan kalau untuk Nabi Muhammad ya.
Tapi karena Nabi Muhammad sudah membawa risalah Al-Quran, berarti kita harus ikutilah Al-Quran. Kan gitu kan? Ya. Lalu dalam menjalani permasalahan itu, Allah nyuruh apa, Bu? Sabar. Bersabarlah. Udah. Kata petunjuk Al-Quran begini. Ya udah ibu ikutin aja. Tapi kan Ustadz, Nggak usah tapi-tapian. Lah kalau mau ngikutin ya nggak ada tapinya. Kalau tapi ibu berhenti nggak mengikuti. Ya silakan, ada pertanyaan tuh, angkat tangan siapa tuh? Dokter Haji. Ibu Nur Hayati, silakan. Ya, silakan. Oh, kepencet kali ya. Ibu Pak Nur. Ustadz. Pak Ya Ustadz. silakan. Ya silakan Bu. Saya mau tanya nih di luar tema ya. Di luar Silakan. tema. Ya. Di luar tema. Bagaimana kalau kita mau ngambil umpamanya sawah untuk usaha gadaian itu kan modal kita nggak hilang, cuman kita dapat hasil. Apa itu hukumnya? Gimana hukumnya itu? Kalau lo gimana? Nah, kita kan umpamanya kepingin nambah usaha, cuman kayaknya kita ambil gaden sawah aja lah daripada pusing-pusing. Nah, hasil sawah itu kita ambil. Gadaian itu kan tetap modal kita. Nanti kalau orang itu punya duit ditebus gitu. Kayak mana itu hukumnya? Oke, ini kan fikih ya Bu ya. Fikih ya. Itu di luar tema ini nggak apa-apa kan? Cuman pertanyaannya kan intinya dari semua transaksi itu kan akad Bu ya. Iya. Nah, tolong Ibu nanti akadnya itu harus jelas dulu dengan si yang punya sawah. Kalau untuk masalah begini nantilah. Kalau saya harus lihat dulu kitabnya ya Bu ya. Saya nggak bisa langsung jawab Pak. Karena itu kan tergantung akadnya. Jadi yang terpenting tuh akadnya bagaimana. Nah itu teknisnya bagaimana. Gitu aja. Itu cuma masalah akadnya aja. Ini Oma. Ya tapi di ini. Ya makasih. Ya sama-sama. Oke Bapak Ibu jelas ini? Ya udah. Kalau tidak, nah jadi saya ulang ya. Jadi prinsipnya, ayolah Bapak Ibu, kita kan sudah tidak muda lagi ya, semua udah dewasa lah, plus. Tuir. Ya, jadi kehidupan ini kan suka nggak suka tetap berjalan. Tidak mungkin dari depan ke belakang, tapi terus berjalan menuju ke depan, bahkan menuju kematian suka tidak suka. Nah, makanya Bapak Ibu kalau memang di dalam menjalani kehidupan, ingat ya, kan selama ini mungkin Bapak Ibu merasa khawatir itu wajar, kan begitu ya? Iya. Saya marah, tersinggung itu wajar. Nah harusnya kalau Ibu sudah memahami ini kan, harusnya itu malah jadi nggak wajar gitu loh. Kenapa nggak wajar loh? Kan Ustadz saya difitnah orang, wajar dong malah. Betul, secara logika Ibu melihat kasat mata orang yang fitnah, betul. Tapi kan yang mengizinkan Allah. Jadi harusnya Ibu sekarang dalam pola berpikir Ibu harusnya mulailah setiap kejadian itu mulai merubah cara berpikirnya bahwa tetap itu semua kejadian atas izin Allah dulu. Supaya apa? Supaya Ibu berada di jalan yang lurus. Biar kenapa di jalan yang lurus? Supaya tidak digoda iblis. Kalau tidak digoda iblis, kira-kira selamat nggak masuk surga? Nah itu, karena tujuan kita bersama itu ingin selamat masuk surganya Allah. Jelasnya kan simpel, padahal tinggal menerima. Supaya mudah menerima jangan banyak mikir. Kan gitu aja kan. Kenapa jangan banyak mikir? Al-Quran sudah jelas petunjuk, tinggal diyakini. Kan gitu kan, Al-Quran petunjuk bagi orang kaum yang meyakini. Apalagi kalau begitu masalahnya, udah nanti diganti Pak Teddy lagi, saya nanti giliran lagi, gitu aja. Masih ada pertanyaan di chatting Pak Oke. Oh silakan. Bagaimana caranya berdoa agar suatu masalah menjadi ikhlas? Baik, berarti kita harus sadar dulu doa itu apa syaratnya ya Pak Teddy ya. Silakan buka surat Al-Baqarah 186. Al-Baqarah 186 ya. Ya menurut Allah aja. Jadi Allah tuh jawab kalau Bapak Ibu ingin doa supaya ikhlas dikabulkan tuh bagaimana? Kan harus ada syaratnya tuh. Al-Baqarah 186. Jadi ibu bapak jangan ngomong kenapa ya doa saya belum dikabulkan, nanti dulu. Ibu harus tahu dulu syaratnya. Wong ibu masuk sekolah juga ada syaratnya kan, nilainya berapa, di atas berapa. Ya jangan marah-marah dulu apakah ibu memenuhi syarat atau tidak. Coba Pak. Oke. Apa kata Allah? Syarat doa dikabulkan. Al-Baqarah ayat 186. Coba Pak. Dan apabila
hamba-hambaku bertanya kepadaku, Muhammad, tentang aku. Maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Allah janji nggak ngabulin doa? Apa tadi? Berjanji. Aku Tapi kabulkan lihat permohonan syaratnya. Syaratnya apa? Apabila dia berdoa kepadaku, terus hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi syaratnya apa biar doa dikabulkan? Memenuhi perintah Allah. Dan beriman. Ya udah itu. Berarti kalau belum dikabulkan, ibu memenuhi syarat nggak? Belum. Ya jangan marah-marah. Belum nggak memenuhi syarat kok marah-marah. Kan repotnya kalau dia merasa terpenuhi syaratnya. Ya yang benar itu rasa kita atau Al-Qurannya. Itu aja sebenarnya. Jadi sebelum kita menuntut Allah, sebelum kita marah-marah kepada Allah apapun, lihat dulu dong petunjuk Al-Qurannya itu bagaimana. Kita tuh berhak nggak dapat petunjuk? Kita tuh memenuhi syarat nggak ketika doa kita mau dikabulkan? Kan harusnya begitu dulu, Bu. Jadi sebelum ibu misalnya merasa, lihat dulu aturan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu undang-undang kehidupan yang akan dipakai sampai akhir kiamat nanti. Gitu. Ya, silakan. Kapan atau boleh nggak kita tahu hasil ujiannya? Gimana Pak? Gimana? Kapan atau kan kita diuji ya? Betul. Boleh nggak kita tahu hasil ujiannya atau kapan kita lihat hasil ujiannya? Oke, sekarang saya mau nanya. Bapak itu minta bahagia di dalam proses menjalani ujian atau Bapak itu akan bahagia kalau ujian Bapak selesai? Ayo, saya mau nanya dulu. Karena arahnya ke sana nanti. Biasanya di pikiran kita tuh apa? Kita itu biasanya minta kepada Allah tuh saya akan bahagia kalau ujian saya selesai, atau kita tuh minta kepada Allah bahagia ketika menjalani proses ujian. Biasanya yang mana kita tuh minta? Bahagia kan kalau masalah selesai ya. Nah itu yang terjadi. Padahal masalah Bapak selesai, ujian Bapak selesai, akan datang ujian yang kedua, akan datang ujian ketiga. Lah kalau targetnya itu kan habis Pak kita. Sudah tujuannya salah, niatnya salah. Makanya kalau saya jadi Bapak dan Ibu, saya tuh minta, ya Allah berikanlah saya kebahagiaan ketika saya menjalani ujian itu. Akhirnya target saya bukan selesai tidak selesai. Target saya apakah kita bahagia di dalam menjalani ujian itu atau tidak. Sehingga ketika muncul ujian yang kedua, ketiga, ya nggak ada masalah. Karena saya mintanya bahagia dalam menjalani proses ujian. Kenapa? Karena hasil itu adalah bonus Pak. Bonus setelah kita meningkatkan keimanan kepada Allah. Nah sekarang pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu. Selama ini Bapak Ibu pola berpikirnya pasti saya itu akan bahagia kalau masalah saya selesai. Benar nggak? Akhirnya kenapa ya kok masalah saya tidak selesai-selesai, kan begitu kan akhirnya kan? Nah itu niatnya udah sedikit pasti iblis sudah ngebelokin ke sana gitu. Gak apa-apa Pak, biar paham Pak. Gitu. Kan kalau bahagia dalam menjalani ujian berarti kalau belum selesai pun masalah nggak kalau bahagia? Ya nggak masalah. Bahagia kok biarin aja. Nah itu Pak mintanya itu Pak doanya Pak. Karena selesai masalah satu pasti akan datang masalah yang kedua. Itu udah rumus Pak. Gitu. Jelas ya Pak ya? Nah, Oke. Masih ada pertanyaan? Oke. Ya silakan. Nah, untuk membedakan petunjuk yang tepat dari Allah bagaimana ya? Karena kan kadang-kadang banyak orang yang suka kasih saran-saran untuk atasi masalah. Oke, Bapak tuh yakin nggak Al-Quran itu petunjuk Allah? Sangat yakin. Ya udah lihat Al-Quran aja. Kalau ragu tanya ke Pak Teddy kan. Pak Teddy ini gimana kan? Itu aja. Lah, kan Al-Quran udah jelas pembeda hak dan batil, Furqan. Berarti Al-Quran itu pasti membedakan nih salah, ini benar kan sebagai hukum kan? Ya ikuti aja Al-Quran. Oh kata Al-Quran itu bahwa saya itu harusnya masalah itu bukan karena kemampuan saya tapi karena ditolong Allah. Benerin iman, sabar, sholat. Ciri orang beriman begini, ciri orang sabar begini, ciri orang sholat begini. Ya udah jelas kan ini. Tinggal Bapak Ibu tuh sebenarnya tinggal menjalani aja. Maksudnya itu gini aja. mungkin Pak
sarannya banyak nih. Nah, saran mana sih yang benar-benar itu bukan petunjuk dari Allah? Nah, gitu. Lah iya kan, masalah itu kan bermacam-macam warna-warni kan. Iya. Nah, kalau kita memang belum paham, misalnya belum tahu arah Al-Quran kemana, kan tinggal tanya aja. Tapi pasti akan diberi petunjuk. Gitu. Lo Bapak Ibu nggak minta Al-Quran turun aja diturunkan kok sama Allah? Iya kan? Lah ya kan, karena Allah sudah sangat sayang kepada kita, karena Allah tahu kalau tidak diturunkan Al-Quran orang tersesat semua, Pak. Makanya Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya, sebagai petunjuk. Iya, ikutin aja itu kan tadi, kayak misalnya ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, ikutilah apa yang, dan bersabarlah hingga Allah memberikan berarti kan goalnya adalah sabar. Dan berarti di dalam menjalani petunjuk Bapak Ibu, dalam menjalani petunjuk permasalahan, Bapak Ibu berarti harus menguasai ilmu apa? Ilmu sabar. Sabar kan diajari juga kan Pak tadi kan? Sudah dari awal. Ya udah, kalau udah, apalagi coba ya Pak itu. Oke, ada yang chatting lagi, coba saya lihat. Apakah kita boleh berdoa? Ya, dari Ibu Anggreni. Apakah kita boleh berdoa dengan membawa amalan kita sebagai wasilah? Oke, saya mau nanya. Tujuan Ibu berdoa tuh ingin dikabulkan kan? Ingin dikabulkan. Pasti. Berarti mau bawa wasilah, mau bawa tidak wasilah, kalau dikabulkan senang nggak? Senang. Berarti tujuannya wasilah atau dikabulkan? Dikabulkan. Ya udah dikabulkan kan? Oke Pak, tadi syaratnya udah dikabulkan 29 ayat 60. Oke, 129 ayat 60. 65 deh. 60 atau 65, saya udah lama nih. Saya udah lama nggak online, Bu. Pak tadi aja online. Yang ini alhamdulillah nih ada Ustadz Oke tadi double. Coba Pak tadi. Jadi fokus kita tuh ke tujuan utama dulu ya Bu ya. Oke. Kalau ayat 60-nya yang bahwa makhluk bergerak bernyawa tidak membawa 65 kalau nggak salah 65 syarat doa dikabulkan. 65. Apa kata Allah? Ibu kejar di situ. Oh iya betul. Oke, 65. Mau bawa wasilah mau enggak, kalau Ibu memenuhi syarat ya pasti dikabulkan. Coba. Jadi maksudnya bawa wasilah itu kita ngitung-ngitung nih, saya ya Allah, saya sudah bersedekah ya Allah, saya sudah ini kan gitu ya. Apa-apa, tapi kan harus syarat mutlak dulunya apa? Sebelum kita bicara yang lain. Syarat doa dikabulkan itu apa? Baru kita lanjutkan ke yang lain. Kan intinya dulu. Nah, coba Pak Dewi. Ya. Apa menurut Al-Quran? Al-Kabut ayat 65. Nah, maka coba Pak tadi. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Terus? Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyekutukan Allah. Menyelamatkan tuh, itu Allah menyelamatkan tuh berarti doanya dikabulkan nggak Pak? Dikabulkan Pak. Kenapa dia dikabulkan? Karena dia penuh rasa pengabdian, ikhlas. Berarti syarat doa dikabulkan apa Bu? Ikhlas. Ikhlas itu apa tadi? Tidak berpikir doa kita dikabulkan atau tidak dikabulkan. Ikhlas itu kan tanpa pamrih kan? Iya, tanpa itu kalau doa tuh suka pamrih enggak? Sangat. Nah kan itu aja menurut Al-Quran begitu ya, ikuti aja. Berarti supaya tidak pamrih apa? Ya Allah, saya mohon selesaikan masalah saya, tapi dalam rangka menjalankan perintah-Mu. Titik sudah. Ya Allah, saya ingin anak saya berubah hanya dalam rangka menjalankan perintah-Mu. Titik, ikhtiar. Itu Bu, pakai titik, nggak usah pakai koma. Ya Allah, ini kan saya udah bawa amalan. Wah, ini geser nanti. Jelas ya? Jadi. Tahu lah. Ibu kan yang tahu sendiri. Tolak ukurnya kalau tidak pamrih kan tidak akan kecewa. Coba kalau Ibu melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, kan intinya hasilnya nggak akan kecewa. Lah kan saya karena Allah saja ya terserah dia mau begitu atau tidak. Kan begitu harusnya. Misalnya yang paling gampang ya, Ibu taat kepada suami karena hanya menjalankan perintah Allah. Titik kan? Tiba-tiba suami centil. Ibu tetap taat nggak? Ayo biasanya. Nah gitu aja kan. Kan tolak ukurnya gampang Bu. Kalau orang yang ikhlas tuh ya ngapain? Pokoknya kembali segala kembali kepada Allah ya udah gitu loh. Karena yang fokus dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia, bukan bagaimana penilaian orang lain terhadap saya.
Karena orang ikhlas itu fokusnya kepada Allah tuh karena tergantung penilaian Allah. Kita mau diomongin orang terserah, yang penting Allah tetap melihat kita tulus. Nah itu yang terpenting, Bu. Karena kalau sudah begitu iblis juga nggak bisa goda. Kalau iblis tidak bisa goda, otomatis doa akan mudah dikabulkan. Tuh. Jelas Bu ya? Jadi mau bawa wasilah, mau tidak bawa wasilah, yang penting hati Ibu di-set dulu hanya karena Allah. Ya. Jelas ya Bu ya? Ya, silakan. Baik. Oh, udah jam di chat sudah nggak ada lagi. Baik, Bapak Ibu nggak ada yang ingin bertanya lagi ya. Waktunya juga sudah mendekat pukul 3. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya mungkin menyinggung atau misalnya tidak sengaja ya. Ini bisa dimaafkan Pak Teddy mewakili jamaah semua. Saya dimaafkan Pak Teddy? Saya maafkan dan saya juga atas nama jamaah sekiranya tadi pada saat penyampaian ada yang salah, mohon dimaafkan juga Pak Ogo. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian ya untuk grup EFT. Mohon maaf lagi sekali lagi dari saya. Cukup sekian saya kembalikan kepada Pak Teddy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.